Ya begini Gus ya, saya itu sebetulnya sudah lama agak kurang enak badan, entah kena serangan makhluk halus atau kena penyakit apa saya sendiri tidak tahu. Makanya saya mohon barangkali Gus punya obat yang bisa membantu saya. Banyak orang yang iri sama kakak saya ini, bukan satu dua orang saja itu. Ini yang saya tahu, seperti Kiai Samsul, Kiai Haris di seberang sana itu mungkin iri kakak saya ini punya pesantrennya begitu pesat santrinya, mungkin dia kena serangan gaib dari mereka itu. Kita mohon maaf Pak Kiai, kita sebagai panutan, apa enggak sebaiknya kita ingat apa yang dikatakan Imam Ghazali, seorang ahli tasawuf, bahwa melihat itu lebih baik daripada mendengar. Takutnya jatuhnya itu nanti fitnah Pak Kiai. Kan Bang, Betul, hati-hati loh Bang, dia bisa ada niat buruk Gus, orang ini Gus. Yakin Iya, aku. dia bisa mendengar semua pembicaraan kita. Tuh kan, kamu jangan usuzon sama saya. Saya tahu apa yang kau bicarakan dulu, Gus Idris. Dikira saya tidak tahu. Emang aku Kamu belum tahu saya. Kamu menjelek-jelekan saya. Kau menuduh saya orang jahat. Saya tahu apa yang kau ngomong dengan Gus Idris. Kamu sadar, biarlah Gus Idris mengobati saya. Bang, jangan bang, jangan, bahaya bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bukan bang, bahaya bang, dia bukan langsung sembarangan bang. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا
lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Ini bulan Rajab yang mulia, bulan memohon dan berdoa, bulan menyampaikannya hamba pada Allah yang Maha Esa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana وحاصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usub wa tadinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilahi mansub, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, anak-anakku, orang tuaku yang kami cintai karena Allah. Semoga malam hari ini kita semua dibimbing hati kita, dituntun hati kita, dijauhkan dari segala macam malapetaka, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari gejolak jiwa, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat zalim kepada kita, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Semoga malam hari ini kita semua oleh Allah diturunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita. Mudah-mudahan Allah tidak akan tolak dan tunda-tunda lagi doa-doa kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku, para pecinta Gio atau Giomania dimanapun kita berada, malam hari ini adalah malam yang sangat-sangat membuat saya cukup gemeteran, Bang. Siap. Bang, Siap, Gus. kenapa saya mengajak sampean? Ya, siap, Gus. Berarti ada sesuatu hal aku butuh bantuan sampean saat ini. Suatu kehormatan, Gus. Kalau Gus mengajak saya
untuk melakukan sesuatu yang Gus belum sampaikan kepada saya. Nanti akan ada saatnya kamu tahu apa yang akan terjadi. Ya biar deg-degan saya aja, deg-degan Bang. Yang jelas yang akan kita ketemu adalah dua hamba Allah. Yang mana dua orang ini bukan orang sembarangan. Mereka sangat-sangat berilmu tinggi. Orangnya ini baik apa gimana, Gus? Aku tidak bisa menyebutkan sekarang Bang. Karena ini adalah suratan takdir ilahi. Yang mana Allah bisa merubah dan membolak-balikkan hati manusia kapanpun Allah kehendaki. Yang perlu saya sampaikan kepada Bang Radit saat ini cuma satu. Yang akan kita temui adalah dua hamba Allah, bukan orang sembarangan. Jujur ya Gus ya, dari awal tadi Gus mengajak saya itu penasaran. Pertama penasaran, jantung saya ini berdetak kencang sekali. Apalagi Gus sekarang bilang orang ini bukan orang sembarangan. Betul Bang. Saya penasaran. Meskipun saya sudah tahu tentang dia sedikit banyak, saya belum pernah ketemu Bang. Cuman saya bisa mengukur energi mereka berdua. Mereka kekuatan jauh lebih tinggi dibanding para dukun-dukun. Mereka seorang kiai yang mempunyai pengikut sangat banyak. Akan tetapi hati saya yang paling dalam kenapa kok berseberangan? Detak jantung saya malam hari ini tidak beraturan. Akan bertanda apa? Makanya saya ngajak Bang Radit. Bang, aku membawa madu Tobibiah, penenang hati Bang. Biar nggak deg-degan Bang. Kalau Gus bawa. Karena madu. Abang mau coba madu Tobibiah Bang? Izin Gus. Monggo silakan. Jangan dihabisin ya Bang. Kok seger banget Gus. Madu ini belum ada yang bisa mendapatkan kecuali ada di tempatnya Gus. Itu ceritanya gimana Gus? Kenapa bisa mendapatkan madu ini? Waktu itu Gus Adam memaksa saya untuk memunculkan madu syifa waktu itu. Sedangkan madunya habis. Berarti madu asyifa ini, mohon maaf. Ini bukan madu asyifa Bang. Mohon maaf nih. Berarti madu asyifa ini udah habis apa gimana? Madu asyifa sudah habis beberapa hari yang lalu. Wah. Terus kemudian Gus Adam memaksa saya untuk memunculkan madu itu. Madu kan nggak gampang Bang. Betul. Kita harus cari lebah dan lain sebagainya. Betul. Akan tetapi Bang Gus Adam memaksa saya seperti itu karena desakan netizen katanya. Terus sebelum saya meminta petunjuk dari Allah, saya sampaikan kepada Gus Adam, Gus, kalau sampai munculnya madu Tobibiah, ini namanya madu Tobibiah, nanti banyak madorotnya. Tobibiah itu artinya obat. Obat penyelamat. Obat. Ya. Berawal dari soal Tobibiah. Oh, subhanallah. Nah, terus Bang tak teruskan ceritanya bentar. Siap, Gus. Terus kemudian saya minta petunjuk kepada Allah, sholat 2 rakaat sholat hajat. Dan alhamdulillah habis sholat hajat, tiba-tiba Bang, tempat bekas saya sujud syukur muncul madu Tobibiah. Yang Itulah kita awalnya. tahu madu biasanya kita ambil dari sarangnya. Betul ya Gus? Tapi ini madu yang sudah terbentuk, cuman yang membuat aneh di sini keluar dari tanah. Biasanya yang keluar dari tanah itu adalah air, tapi ini madu Gus. Artinya apa? Mungkin madu ini sangatlah luar biasa. Sahabat, saya sampaikan kepada kamu, sahabat-sahabat Gio, kita lihat sebelumnya ya, madu asyifa ini udah habis, betul ya? Jangan sampai madu yang sekarang ini, yang baru muncul kemarin, jangan sampai teman-teman gak kebagian. Betul Bang. Karena madu ini harum, kayak seperti bau bunga yang indah. Nah ayo sahabat,
Yang pengen langsung saja sahabat hubungi nomor admin. Nomor admin itu 081 33 33 22 776. Kon, kopi saya mana, Kon? Oh iya Gus. Kopi saya tadi tuh, bawa kopi saya, Kon. Karena ini sangat disayangkan kalau madu ini habis sahabat, seperti madu asyifa. Kata beliau tadi, desakan dari netizen, Betul, Bang. akhirnya muncul ini. Iya. Takutnya nanti udah nggak ada lagi, teman-teman baru nanya. Lebih baik sekarang hubungi nomor admin 081 33 33 22 776. Ayo langsung serbu admin ya, langsung serbu admin sahabat. Siap Gus. Ya. Ini kenapa aku bawa? Takut di jalan kita ngedrop atau betul, ada Gus. serangan-serangan goib. Utilizasi bagus Iya. ya. Dan juga, Bang, ini yang penting aku sampaikan. Hati-hati dan kita harus waspada. Karena yang akan kita temui bukan orang sembarangan. Biasanya kalau detak jantung saya denyut, nadi saya ini tidak beraturan, berarti orang ini ada sesuatu yang saya nggak tahu. Ini nggak berisiko kalau kita datang sekarang. Cuma kita bertiga loh sama kameramen. Bang, ini janji. Janji. Seorang pendekar, apalagi seorang tokoh agama seperti saya, Siap Gus. al-waqtu dainun, janji adalah hutang. Siap. Ya sudah Gus, kalau memang itu permintaan Gus, saya siap mendampingi Gus kemanapun Gus berangkat, pergi malam ini. Bismillah ya. Bismillah. Ya, Saya tidak ngajak siapa-siapa karena ini adalah konsekuensi yang sangat besar, siap Gus. dan juga untuk Bang Radit juga belajar ke depannya akan bertemu di atas langit, masih ada langit. Siap Gus. Bismillah, kita pasrahkan sama Allah, hidup dan mati kita minta Allah. Gon, Iya Bang. hati ya Gon ya. Ya. Jangan apa namanya, jangan selalu selawat dalam hati ya. Siap Bang. Ya. Siap. Karena ini sesuai disampaikan sama beliau, dan aku udah kenal lama beliau ini Gon. Kalau detak jantungnya tidak beraturan, akhirnya terjadi apa-apa. Tapi kita berdoa sajalah, semoga malam ini kita selamat Amin, amin. sampai tujuan, gak ada masalah gitu. Amin. Yang paling utama, teman-teman jangan lupa madu, ya. Madu apa Bus? Madu Pobibia, Fotobia, iya, penyembuh, obat obat. muncul dari tanah. Perhatikan ini. Ini air putih, bukan madu sahabat. Tapi beliau bisa memunculkan madu di saat itu dari tanah. Tapi hanya bisa dilakukan orang-orang yang itu ilmu yang dapat dari Mesir, Gus. Iya. Dan itu petunjuk Allah, Bang. Aku pengen dong. Biar saya juga bisa ke Mesir, Gus. Ayo kita ke Mesir. Siap, Gus. Tempatnya masih jauh nggak dari sini, Gus? Udah deket, Bang, dekat. Kamu matiin aja dulu, Gon. Kita jalan ke atas bukit, terus turun ke bukit tuh, Gon. Oh ya. Nanti untuk menghemat baterai. Iya, Gon. Karena di sini nggak bisa live. Iya. Izin, Gus. Sebelum dimatikan, ini dulu madu, Gus. Iya. Penting. Ini sahabat madu. Yang pengen madu Gio langsung hubungi nomor admin 081 3-nya 4 kali 22 776. Ya, Gus. Matikan dulu, Gon. Ya, Gon, matikan, Gon. Ya. Kopinya dulu sih, tapi bagus Gus ya. Bang, Siap. kita sudah mau masuk. Siap, Gus. Lebih baik rokokan dulu. Beringin, Gus. Bang, merokok dulu kita. Siap, Gus. Biar nggak berdebar Izin, jantung. Gus. Aku lupa Ya. bawa rokok. Nggak apa-apa. Ini kedua kiai ini nggak mau ngajak ketemuan di pondok pesantren. Dia punya pesantren, dia punya padepokan. Dia nggak mau diajak ketemu di situ. Dan di pondok saya pun dia juga nggak mau. Tapi kenapa dia itu harus di hutan seperti ini? Ini bukan hutan, tapi ini adalah tempat pertapaannya kiai tersebut. Oh, tempat pertapaannya. Iya. Jadi begini, Bang. Siap, Gus. Beberapa hari yang lalu ada namanya seorang Kiai Maksum. Kiai Maksum ini sakit. Kayak maksum apa kayak mesum? Maksum. Kiai Maksum ini sakit, diduga diserang ilmu gaib. Lah, Kiai Maksum punya adik namanya Kiai Lahap. Kiai Lahap inilah
yang selalu mengantarkan Kiai Maksum kemana-mana, berobat kemana-mana. Mereka berdua terkenal mempunyai ilmu spiritual yang sangat tinggi. Yang Kiai Lahap ini. Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya Gus. Cuma yang sakit kakaknya namanya Kiai Maksum. Tapi kalau aku boleh tahu, Gusnya ini dapat info dari awal dari awal tuh dari mana sebenarnya? Berawal dari admin, Admin, terus kemudian saya mencoba kontak batin, ternyata mereka berdua mempunyai ilmu spiritual yang tinggi yang nggak bisa diremehkan. kontak batin. Makanya aku terjun sendiri, tidak ngutus anak-anak, tidak ngutus tim Gio. Makanya aku terjun sendiri, Bang. Ini loh Gus, pohon beringin ini kalau Lihat, saya Gon. lihat ini Ayo. sangat sakral, sangat berbahaya Gus. Dan posisinya di bawah sana, Bang, lokasi tempat khalwatnya kedua kiai itu. Lewat mana Gus? Sini, Bang. Siap. Sudah saya buka. Astagfirullahaladzim. Silakan tunjukkan jalannya. Gon, kesana Gon. Itu kayak ada gerbang Gon. Mana bang? Itu loh kayak gerbang masuk. Mana ada Loh, gerbang? jangan mendekat berbahaya. Ini gak apa-apa Gus. Nggak apa-apa, Gak apa-apa Gus. Ya Allah. nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Tapi gak kelihatan di kamera bang. Bismillah, Bang. Bismillah, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bang. Gak apa-apa ini Gus. Nggak apa-apa. Sudah tahu kan tempat lokasinya di mana? Ngeri banget Gus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masa kamu ngeliat Gon? Enggak bang, gak kelihatan bang. Bahkan 1000 kali lipat lebih ngeri daripada kita datangin dukun. Ini padahal kiai. Berarti ada sesuatu di situ, Bang. Tapi kalau dia orang baik, kenapa harus ada pagaran goib seperti ini Gus? Lebih baik kita nggak usah ceritakan ke netizen, Bang. Oh ya, siap Gus. Ya, Siap Gus. cukup kita dan Allah yang tahu. Siap. Biarkan netizen tahu dengan sendirinya, makanya kita bawa dokumentasi. Siap. Ya udah. Sekarang sudah saya buka portal gaib, silakan Bang Siap, Ladis. Tahu kan tempatnya? Besar banget Gus ya temboknya nih. Ini juga nih. Astagfirullahaladzim. Kamu mau nyuting dari mana sih, Gon? Hei, Gon. Dari biar kelihatan semua tuh. Masih Belakang. jauh Gus ya? Belakang, Gon. Masih jauh Gus ya? Ini ada kuburan, Bang. Ini kuburan toh. Coba kamu shot. Ada 3 kuburan. Lihat, Gon. Kayak kuburan toh. Kuburan, Gon. Tahu kan? Kenapa, Bang? Di tempat kayak gini ada kuburan, Bang. Tapi kok kuburannya rata ya Gus? Makanya itu, Bang. Aneh nih. Ini kayak tanda apa ya? Nggak tahu. Lihat tuh. Ada 3 sobat. Ayo, Bang. Kita lanjut perjalanan. Udah Siap dekat. Gus. Sangat-sangat menegangkan, Bang. Ini kopi tetap saya bawa ya? Iya, biar nggak jantungan, Bang. Siap. Hati-hati ya, Bang. Saya Gus. Terus berzikir kepada Allah. Itu kayak ada cahaya-cahaya itu apa tuh Gus? Sepertinya tempatnya, Gus? di situ tempat khalwat mereka. Kelihatan nggak, kameramen? Itu kayak cahaya-cahaya merah itu? Apa enggak? Kayak cahaya merah? Ayo, Bang. Bismillah, Bang. Tak dulu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Kalau melihat detak jantung kita begitu berdebar-debar kayak gini, berarti ada tugas besar yang harus kita kuak di sini, Bang. Ternyata Ada baru apa aku sebenarnya ingat, yang Gus? terjadi? Di dunia ini ada 2 ketika jantung berdetak. Yang pertama, jantung akan berdetak-detak ketika kita ingin menyukai seseorang. Yang kedua, ketakutan. Semua kita pasrahkan sama Allah, hidup dan mati. Siap Gus. Ayo, Bismillah, Itu Bang. kayak siapa tuh diri Gus? Sepertinya itu ya kiai yang Ayo Gon. maksud. Selama ini saya cuma bertemu lewat tubuh halus, Bang. Belum pernah ketemu langsung. Murogo Sukmo. Ya.
Ngerokok sukmo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gus, ini orangnya Gus. Iya. Kayak ada sesuatu di sini Gus terjadi. Kita nggak tahu. Pak Kiai, Kiai Maksum. Yang mana Kiai Maksum ya? Oh, panjang Kiai Maksum. Saya Kiai Maksum, kenalkan. Iya. Semuanya saya Kiai Maksum. Panjenengan Kiai? Saya Kiai Lahap. Kiai Lahap. Mohon maaf Pak Kiai, kedatangan kami malam hari ini memenuhi janji. Selama ini kita bertemu hanya lewat tubuh halus, tapi alhamdulillah atas izin Allah malam hari ini kita bisa sowan dan silaturahim menghadap Bapak Kiai. Mohon maaf, sampean Gus Idris ya? Nggih, benar Kiai. Ya. Apa gerangan yang bisa saya bantu? Karena Pak Kiai sepertinya tergesa-gesa ingin bertemu dengan kami di sini. Ya, begini, Gus ya. Saya itu sebetulnya sudah lama agak kurang enak badan, kena serangan makhluk halus atau kena penyakit apa saya sendiri tidak tahu saya. Makanya saya mohon barangkali Gus punya obat yang bisa membantu saya. Harapan saya itu. Mungkin Pak Kiai sudah tahu dan sudah menyebar di mana-mana kalau saya memiliki madu tobibiyah yang insya Allah atas izin Allah bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kiai sakit udah lama. Iya, sudah agak lama saya sakit. Mungkin begini Gus Idris, perlu saya jelaskan ya. Kakak saya ini kan mempunyai pondok pesantrennya begitu besar. Ya, Nggih, Kiai. mungkin kalau saya lihat, saya terawang ini ya, mungkin banyak orang yang iri sama kakak saya ini. Bukan 1-2 orang saja itu. Ini yang saya tahu. Seperti Kiai Samsul, Kiai Haris di seberang sana itu mungkin iri kakak saya ini punya pesantrennya begitu pesat santrinya, mungkin dia kena serangan gaib dari mereka itu. Gus Idris. Mohon maaf Pak Kiai, dengan santun saya mengingatkan, apakah kita nggak terlalu berlebihan jika kita menuduh Kiai Fulan, Kiai A, Kiai B itu pelaku atau dalang yang nyantet kakak panjenengan Kiai Maksum? Tidak Gus, ini sudah saya pastikan. Ini sebab banyak orang yang iri dengan pondok pesantren kakak saya ini. Ini saya jamin. Sudah saya terawang ini. Baik Kiai Lahap, kalau begitu lantas apa yang bisa saya bantu? Saya yakin ada sesuatu yang terjadi, polemik yang melanda keluarga besar pesantren panjenengan berdua. Saya ini Gus ya sudah tahu dengan mata kepala saya sendiri. Banyak orang yang menyerang dengan ilmu santet, ilmu teluh kepada kakak saya ini. Jalan satu-satunya ini saya minta madu tobibiyah dari Gus Idris biar kakak saya ini sembuh Gus. Oke adik ya, kamu itu jangan seenaknya menuduh orang.
fitnah itu tidak boleh. Kalau tidak ada bukti nyata itu jangan menuduh. Itu juga sudah fitnah itu kamu itu. Saya itu terlalu sayang sama sampean, Kak. Saya tahu orang yang bikin sakit sama ini, saya tahu. Yang lebih tahu itu Allah. Jangan suudzon kamu sama manusia. Saya itu baik lebih paham, Kak. Saya itu sudah saya terawang dari mata batin saya, dari kepala saya. Saya tahu banyak orang yang iri dengan pondok pesantren sampean. Iya, iya, iya. Terserahlah kalau. Kita mohon maaf Pak Kiai. Kita sebagai panutan, apa enggak sebaiknya kita ingat apa yang dikatakan Imam Ghazali, seorang ahli tasawuf, bahwa melihat itu lebih baik daripada mendengar. Takutnya jatuhnya itu nanti fitnah Pak Kiai. Kalau dengan terang-terangan Pak Kiai langsung menyebutkan nama. Loh, saya ini sudah tahu dari awal, Gus. Dari mata batin saya, dari mata saya itu sudah tahu kalau musuhnya kakak saya ini banyak, memang banyak yang nyerang santet telu ke kakak saya ini. Iya, 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 iya. Tapi begini ya adikku ya. Kamu sendiri juga sudah tahu bahwa Allah itu dawuh bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betul, betul sekali Pak Kiai. Memfitnah Nggak itu boleh fitnah lebih itu. betul, betul. Berprasangka itu Sudahlah, Kak. Sama itu diam saja. Saya yang lebih tahu dari sampean. Sampean ini mau saya obatkan. Iya, Sama diam aja. Sudah saya tahu dari mata batin saya ini. Gitu loh. iya. Saya ini semua demi sampean. Saya itu sudah tahu orang yang menyerang sampean. Ya, kamu boleh Betul. menuduh orang, ya toh. Betul Pak Tapi Kiai. kalau tidak ada bukti nyata itu tidak boleh begitu itu. Itu kan cuma prasangkamu saja, tidak Pak- ada bukti, iya, Pak Kiai. fakta tidak ada. Ini adik kandungnya Pak Kiai. Iya, ini adik saya ini. Udahlah, Kak. Saya itu minta pertolongan Gus Idris ini. Saya jamin Gus Idris ini mampu. Karena beliau ini punya madu Tobibia yang sanggup merontokkan serangan apapun yang dikirim orang-orang itu ke sampean. Cuman percaya saya, Gus Idris ini udah mampu. Saya sudah tahu orang ini bukan orang sembarangan, Kak. Makanya saya mengundang Gus Idris ke sini ini, saya minta bantuan. Saya mau supaya diberikan madu Tobibia itu buat mengobati kakak. Sudah, sama diam aja. Iya, iya. Ya, tapi jangan nuduh orang gitu loh. Jangan berprasangka Betul. buruk gitu Betul, loh. Nggak betul. baik itu. Cuman sepertinya adiknya Pak Kiai ini ada sesuatu. Iya, mungkin saja itu bisa gitu. Jadi kita itu nggak tahu lah, hati orang Betul. itu nggak tahu. Pondoknya Pak Kiai udah besar banget ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahmat Santrinya banyak Allah. nggak? Ya, ada Tapi begini, Gus ya. banyak. Saya kalau memang diizinkan sama Gus Idris diberikan madu itu ya, tolong kasihkan ke saya. Biar saya yang mengobati kakak saya ini. Tidak usah dikasihkan kakak ini. Loh, kenapa kok dikasihkan panjenengan? Kan yang sakit beliau. Loh, saya yang mengobati, Gus. Saya yang kan mengundang Gus Idris. Jadi nanti madunya kasihkan saya, biar saya yang mengobati kakak saya ini. Biar Kayaknya ada permainan di sini Gus. Ada Soalnya dia madu ini bilangnya, madu ini jangan kita langsung kasih ke kakaknya, langsung ke adiknya aja. Bang, hati-hati. Dia punya ilmu yang sangat kuat. Gus, ayo Astagfirullah. kasihkan ke saya madunya. Dia tahu pembicaraan kita. Hati-hati ngomong ya. Siap, siap, siap Gus. Biar saya bisa menyembuhkan adik saya. Tolonglah, mana berikan sekarang. Gitu loh. Madu ada Pak Kiai. Pak Kiai tenang aja. Pasti akan kita berikan. Ya Apalagi cepat beliau kasihkan betul-betul saya. sakit. Kalau memang benar-benar Gus Idris mau mengasihkan madu Tobibia itu, mana sekarang? Biar saya yang megang, biar nanti saya mengobati kakak saya. Aku maunya langsung saja ke adiknya. Tidak bisa. Ini saya yang berhak. Nanti kalau ada apa-apanya kakak saya yang merawat, saya yang bertanggung jawab ini. Tolong kasihkan ke saya. Berarti madunya kasih bapak dulu. Ya, iya. Terus Nanti Bapak biar yang saya yang ngobati mengobati. situ. Iya.
Tiap hari kalau memang dianjurkan tiap hari saya minumkan. Tidak mungkin madu itu saya sembunyikan. Mohon maaf, Saya Pak ingin Kiai. kesembuhan kakak saya ini. Kalau misalkan madu ini langsung saya minumkan dan saya obatkan ke Kiai Maksum, bagaimana Pak Kiai? Tidak bisa, nanti saya minumkan, saya takut nanti. Pokoknya bisa nggak bisa madunya tolong kasihkan saya Gus. Saya mohon ini. Kayaknya saya agak keberatan kalau saya tidak diizinkan ngobatin langsung Kiai Maksum. Loh, yang sampean maksud itu keberatan masalah apa? Kan saya adiknya, saudara kandungnya. Kan saya berhak mengobati kakak saya, Gus. Ya minta baik. Masalahnya madu itu bukan madu sembarangan. Paham? Iya, saya tahu sudah. Kalau saya tidak tahu madu itu, tidak mungkin saya ngundang Gus Idris ke sini. Itu. Gus. Iya minta baik. Ikut sama saya dulu, Gus. Kemana, Kayaknya ini ribet ini. Iya Bang. Gus, kayaknya orang ini ada niat jelek, ada niat buruk. Niat buruk. Iya. Karena madunya ini nggak boleh dilangsungkan ke kakaknya. Intinya ada niat buruk lah. Iya. Sampaikan Bang. Betul, Gus. Hati-hati loh Bang, Ini dia pasti bisa ada niat buruk, Gus. Orang ini, Gus. Yakin Dia- aku. Dia bisa mendengar semua pembicaraan Hei, kita. Tuh kan? Kamu jangan usuzon sama saya. Saya tahu apa yang kau bicarakan dulu, Gus Idris. Dikira saya tidak tahu. Emang aku Kamu belum tahu saya. Kamu menjelek-jelekan saya. Kau menuduh saya orang jahat. Saya tahu apa yang kau omongkan dengan Gus Idris. Hati-hati, dia punya ilmu telepon. Kau kira saya tidak tahu dengan omonganmu ke Gus Idris. Emang aku Kamu ngomong jangan apa? mempengaruhi Gus Idris. Kak, adik, sabar ya sabar. Sudah sabar. kak, sama Jadi, diam aja. Ini saya jangan- mintakan madu Tobibia biar kakak sembuh. Biar saya yang megang madu itu. Ya, Titik, sudah. Moga-moga. Kita masuk ke dalam. Kita masuk dulu lah. Kita masuk ke dalam dulu. Sama ini sudah saya. Sudah jangan bisikin Bang. Dia Mau bakal baik, tahu. baik. Kok dia tahu? Jangan marah-marah. Aku sudah bilang dari awal dia bukan orang sembarangan. Kalau dia punya batinnya tajam banget ya, Gus. Dan dia bisa secepat kilat bisa pindah-pindah kemana-mana. Kaget aku loh, Gus, sumpah. Makanya, Kok dia nanti tahu? ingat pesan saya jangan ngomongin dia dulu di sini ya. Siap, Gus. Nanti kita terbongkar. Tapi jangan sampai madu itu jatuh ke tangan dia, Gus. Udah Bang. Banyak yang pengen. Insya Allah aku tahu apa yang harus aku lakukan. Siap, Gus. Ya. Pak Kiai, mohon maaf. Mohon maaf banget. Jikalau yang sakit adalah Kiai Maksum, terus saya tidak diizinkan untuk memberikan madu itu kepada Kiai Maksum dan meminumkannya sebelum saya pulang, menurut saya ini adalah hal yang kurang wajar, Pak Kiai. Sudah, sekarang begini aja Gus ya. Sampean niat mau membantu atau tidak? Saya Tuh, akan membantu itu. siapapun yang Ini membutuhkan. lagi mempengaruhi Gus Idris. Yo, yang mempengaruhi siapa? Kamu itu jangan berikan madu-madu. Ini kan terserah Gus Idris. Tolong madunya berikan ke saya. Jangan terpengaruh dengan anak buah Saman ini. Saya ini demi menyembuhkan kakak saya ini, Gus. Pak, Mana madunya? gini, Biar saya dengerin yang saya. meminumkan. Dengerin saya ngomong. Misalkan ini saya dokternya. Misalkan saya dokternya. Berarti dokternya langsung yang ngobatin orang ini. Sudah, kamu itu jangan macam-macam dengan saya. Saya tahu hati kamu terhadap saya. Kamu tidak suka dengan saya. Kamu bilang jahat. Saya udah tahu hati kamu. Saya nggak bilang nggak suka sama Bapak, Pak Kiai, enggak. Saya cuma bilang yang sakit ini biar beliau yang langsung ke ini, jangan sama kamu. Tapi saya kan berhak. Saya saudaranya. Sabar. Nanti kalau kakak saya ini sakit tambah parah, kan saya yang berhak Eh, mengobati. Coba dengarkan. Apakah mau kamu tiap hari nunggui kakak saya ini? Kalau tidak saya, coba saya tanya sekarang. Dek, dengarkan saya. Biarkanlah Gus Idris ngobati saya. Kan nggak ada masalah toh. Maksudnya gini kak, apa Gus Idris sama anak buahnya ini sanggup nunggu sampai tiap hari kalau tidak saya? Makanya madu Tobibia ini saya yang pegang, jadi saya ngobati sampean. Paham apa enggak? Itu. Ya. Apa tiap hari Gus Idris sama anak Mau- buahnya ini maunya mau Gus kesini Idris mau di mengobati situ, tiap hari? Kan nggak bagaimana? mungkin. Gus Idris ini orang sibuk, bukan kita saja pasiennya. Tapi Itu loh maunya dia masalahnya. begitu. Ya kita nggak apa-apa lah. Yang penting saya itu bisa sembuh gitu loh. Dek.
Jadi Sudahlah Kak, sampean itu nurut sama saya. Baik jeleknya sampean itu nanti saya yang ngatur. Nah, itu sampean tak bilangi ya. Sampean tidak usah ikut campur urusan saya. Biar saya sama Gus Idris. Sampean tidak usah mempengaruhi, tidak boleh ngasihkan madu Tobibia ini ke saya. Itu urusan saya dengan Gus Idris. Sama tidak usah ikut campur, sampean saya peringatkan. Dengar baik-baik Pak Kiai ya. Saya enggak maksud kamu apa gitu. Saya nggak mempengaruhi. Bang, Iya, Bang, iya. jangan lupa Sabar, jaga emosi sabar, Bang. Dia sabar. bukan orang sembarangan, Bang. Enggak, masalahnya dia terus itu dari tadi. Saya di sini niat membantu kamu. Iya. Saya mau obatin kakak kamu. Jangan kayak gitu kamu. Udah. Sabar. Kamu mau dibantu enggak? Stop. Bus. Bus. Nah, ada apa ini? Kamu main-main sihir. Ah. 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 Apa-apa, Bang? Kamu main-main sihir, hah? Kamu main sihir. Saya tidak bisa ilmu sihir. Terus ini apa bukti ada api? Ya tidak tahu, mungkin itu azab. Azab. Kamu terlalu ikut urusan orang lain. Itu rasakan akibatnya. Di sini saya ada had. Paham nggak? Di sini saya ada had. Dan saya nggak pengaruhi beliau. Madu itu nggak boleh sembarang jatuh ke tangan orang yang salah. Kenapa? Takut disalahgunakan nanti. Saya tidak salah menggunakan. Saya minta madu Tobibia ke Gus Idris ini. Saya demi mengobati kakak saya. Mohon maaf, Pak Kiai. Kenapa madu itu tidak boleh diberikan kepada saya? Bukan nggak Padahal boleh. saya ini saudara kandung. Bukan nggak boleh, Pak Kiai. Tapi kami selaku pemilik madu Tobibia itu merasa kurang puas jika tidak langsung meminumkan kepada yang bersangkutan yang sakit. Selama ini, jika lo ada orang yang minta tolong pada kami, kita langsung yang ngobati langsung. Iya. Iya memang. Loh, gitu, begini ya. Gus, sampean itu niat membantu mengobati atau tidak? Kalau Bukan niat begitu. memang sampean niat bantu mengobati, tolong madu Tobibia itu kasihkan saya, biar saya yang ngasihkan ke kakak saya ini tiap hari. Kalau saya nggak mau, Ini madu langka, bukan madu sembarangan, Pak Kiai. Kamu jangan ikut urusan saya. Kamu belum tahu saya. Saya Kiai Lahap. saya nggak peduli. Kamu Kiai Lahap kek, Kiai Lohop kek, saya nggak peduli. Intinya, kamu mau dibantu nggak? Saya tidak berurusan dengan kamu. Saya berurusan dengan Gus Idris. Dan Kan saya itu. juga nggak berurusan sama kamu. Saya berurusan sama ini. Karena ini yang sakit. Berarti aku harus langsung madu ini minum sama. Hei, ilmu kamu itu cuma secuil. Jangan macam-macam dengan saya. Tahu kamu? Astagfirullah. Sudah, aku tahu sampai jenengan Apa kamu itu paham tidak ada semua. ilmunya sama sekali? kamu Kamu harus itu ilmu sabar, saya, ilmu sabar. saya itu kecil, ilmu kamu itu. Dengarkan saya Masih ini jauh di kakakmu. bawah saya. Kamu mau macam-macam dengan saya. Jangan ikut. Pak Kiai, kamu jangan Ada, sombong. Ya, Dengarkan di atas saya. langit masih ada langit. Udah, maaf, dengarkan Kiai, saya. maaf. Dengarkan saya, ya. Kamu seorang kiai, kamu seorang murid dari seorang Ustadz Gus, ya. Kamu itu harusnya tahu bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi seorang yang percaya kepada Allah, orang mukmin itu bersaudara. Betul. Jangan berantem begini. Ngomong baik-baik. Kalau memang aturannya Semua ini Kak, saya berdebat masalah gini sampai kasar itu. Saya semua itu demi sampean. Banyak musuh-musuh sama di luar yang iri dengan pesantren sampean. Tahu sampean? ya, tapi intinya kan supaya Saya yang bisa melihat Kak. iya. Bukan kamu yang bisa melihat. Yang maha melihat itu Allah. Kamu bisa melihat itu karena Allah. Makanya itu Kamu Kak, harus sadar saya itu. ini mau menolong sampean. Saya minta bantuan Gus Idris dengan madu Tobibia itu. Musuh-musuh sama di luar itu banyak Kak. Sama sudah nurut sama saya. Gini loh Pak Kiai, Kiai Lahap. Madu Gus Idris itu bukan madu
yang bisa dimiliki semua orang. Bisa? Nggak bisa. Hanya segelintir orang yang punya waduk itu. Saya tahu. Makanya saya ngundang Gus Idris ke sini itu. Saya mau minta madu ke beliau supaya madu itu diserahkan ke saya buat mengobati kakak saya. Jangan-jangan nih, kamu mau salah gunakan nih madu ini. Hah? Kalau madu di tangan saya itu saya gunakan apa kan terserah saya. Yang penting saya mau mengobati kakak saya ini. Iya, iya. Begini ya, adikku ya. Gus. Ya, saya ini mau curhat sama Gus, terutama yang punya obat ya. Mau curhat begini, masalah sakit saya ya. Sakit saya itu memang akhir-akhir ini ya sering saya itu kedatangan makhluk halus gitu loh. Jadi entah itu makanya apa. Itu banyak musuh Sebentar Pak Kiai. Di luar. Mohon maaf Pak Kiai. Sampean. Ya. Pak Kiai biarkan beliau bercerita Paham dulu. sampean. Pak Kiai lahap dulu diam, oke? Ya, jadi Monggo Pak Kiai. saya ingin ngomong sama Gus Idris bahwa penyakit saya itu ada mungkin disebabkan oleh makhluk halus atau lainnya, saya tidak tahu. Soalnya saya itu juga, kamu tahu sendiri, saya itu tidak pernah tidur malam ya. Jadi saya itu sangat makanya zaman kalau saya beritahu, saya yang lebih tahu itu jangan ngeyel. Saya ini minta madu tobibia itu biar penyakit sampean yang diserang orang dari luar itu biar tidak masuk ke badan sampean. Pak Kiai, Pak Kiai selama ini selama malam ada hal-hal aneh enggak Pak Kiai? Ya ada semacam apa ya, semacam saya itu melihat makhluk halus gitu loh. Mau mencelakai Pak Kiai? Gitu ya, mungkin entah dari siapa, saya sendiri enggak tahu, enggak bisa saya menuduh orang sembarangan. Itu tiap malam apa bagaimana Pak Kiai? Ya akhir-akhir ini gitu. Akhir-akhir ini saya sering kedatangan semacam makhluk halus begitu. Nah itu sendiri saya tidak tahu itu. Tapi ya alhamdulillah ya mungkin Allah itu menolong saya. Kasih tahu Kak ya, yang nyerang sampean itu bukan satu orang atau dua orang, itu lebih banyak seperti Kiai Samsul, Kiai Haris, Kiai Budi dan lain-lainnya. Itu yang saya tahu, bukan satu dua orang. Mungkin ada 10 orang yang di luar sana yang iri dengan sampean. Tapi kenapa pelakunya Kiai-Kiai itu bukannya jatuhnya ke fitnah Pak Kiai? Saya tidak tahu itu ya. Mungkin orang yang di luar sana, Kiai-Kiai yang di luar sana itu iri dengan pesatnya pesantren kakak saya ini. Kenapa itu saja? Kenapa mengundang saya yang tidak langsung ke pesantrennya Panjenengan aja? Kenapa ketemu di tempat hormat yang kayak gini? Loh, ini memang tempat ini ya memang sering kali saya buat meditasi di tempat ini. Memang saya meditasi bukan hanya di pondok pesantren. Maksud saya kenapa nggak ketemuan kita di pondok Panjenengan atau di pondok kita? Masalahnya Gus, saya tidak tahu santri-santrinya kakak saya ini tahu ada serangan gaib yang masuk ke pesantren kakak saya ini. Makanya saya ngundang ke tempat ini, tempat mediasi saya ini, undang Gus Idris ke sini. Biar orang-orang itu tidak tahu masalah ini. Baik, Bang. Siap Gus. Kita harus lebih waspada dulu. Gini loh Gus. Jangan terpancing emosi. Kalau madu punya Gusnya diminum orang-orang yang berilmu hitam atau berilmu tinggi, lalu ilmu itu disalahgunakan, itu berbahaya Gus. Karena madu ini kan buat stamina juga luar biasa. Iya. Sepertinya pertemuan malam hari ini harus kita tunda dulu. Tapi kira-kira yang aku tadi omong itu ketahuan nggak ya? Pasti ketahuan. Kamu bicarakan saya lagi. Enggak. Kamu terlalu ngurusi masalah saya. Yang ngurusin masalah kamu siapa? Saya tahu dalam hati kamu itu terlalu menjelek-jelekan saya. Dibilang saya orang jahat. Ilmu kamu itu masih sedikit. Ya, jangan melawan saya. Sudah, Ya. jangan suudzon sama orang. Sudah, kamu itu kiai harus tahu diri. Kiai kok perilakunya begitu. Saya ini Kak sudah tahu yang dibicarakan orang ini Kak. Saya itu dibicarakan apapun, biarpun dari jarak 100 meter Ya, saya ya. tahu. Aduh, Gus, gimana nih Gus? Sepertinya kita harus tunda dulu pertemuan malam hari ini, Bang. Karena situasi tidak memungkinkan. Bagaimana Pak Kiai? Tapi tolong Gus, tolong
hari ini detik ini juga saya minta madu Tobibia itu sama kasihkan ke saya. Saya akan kasihkan, tapi sekarang juga saya minumkan kepada Kiai Maksum yang sakit. Loh, apakah Gus Idris tidak percaya dengan saya? Saya ini seorang kiai loh, Gus. Ya begini loh Dik ya, kamu itu minta baik-baik ya. Gini ya Gus ya, saya itu akhir-akhir ini juga sering bermimpi seperti kedatangan serigala ada bulu kayak domba gitu loh, entah apa itu ya, saya tidak tahu. Gaib berarti ya? Iya, Serigala. iya, macam-macam makhluk jadi-jadian gitu loh. Nah, Serigala, Pak. iya serigala. Itu santet sudah, Bang. Itu kan serigala itu kan tanda, Gus. Iya. Ya, Bahaya, Gus itu. Nah, nanti kira-kira yang buat dia sakit siapa? Masa nama kiai yang tadi kan nggak mungkin, Gus. Kita ikuti skenario Allah dulu. iya, Siap, Gus. Kita akan minta petunjuk sama Allah. Makanya begini Pak Kiai, iya. akan saya berikan madu itu. Sekarang juga akan saya minumkan kepada beliau. Tapi kalau madu itu jangan minta dengan dalih akan diobati di rumah, saya kurang setuju. Kurang setujunya kenapa, Gus? Orang saya ini saudara kandungnya. Kamu saya kasih tahu, bisa enggak kamu? Hah? Saya ini kakakmu, kamu nggak hormati sama saya. Kamu dari tadi ngomong nerocos terus, nggak dengarkan saya. Kalau memang Gus Idris itu mau ngobatin saya, biarlah lah. Kalau memang nanti kamu ngotot begitu, jangan Gus Idris nggak mau. Nanti akhirnya itu timbul hal-hal yang nggak baik, pertengkaran. Saya nggak mau itu. Iya betul, Pak, betul. Tapi ini kakaknya ini, adiknya ini kok marah-marah mulu, oh. Sosin. Kamu sadar, biarlah Gus Idris itu ngobati saya. Sepertinya Pak Kiai terkena sihir, santet. Iya. Mana Bang madunya Bang? Ya itu tadi lah, saya itu mimpi kelihatan serigala gitu loh, ada bulu dombanya juga. Stop, Gus. Loh. Kakak saya madu ini biar saya yang ngasihkan, Gus. Oh. Sudah, tidak usah kalian. Ini mau diobatin Sudah, nggak? ini urusan saya, biar saya yang ngobati. Tolong madunya. Ini parah sakitnya. Biar parah, saya yang ngasihkan. Tolong madunya kasihkan Nggak. saya. Kita nggak akan kasihkan. Ini sudah parah sakitnya, terkena santet. Kalau memang Gus Idris niat membantu, mana madunya biar saya yang ngasihkan. Nggak akan aku kasihkan. Sini Gus. Mau diobatin langsung. Tidak usah, biar saya yang ngobati. Tolong madunya, kasihkan saya. Minum Pak Kiai. Alhamdulillah. Kurang ajar kalian. Siapa yang gue ajar? Biarkan. Saya ikutin aja, Gus. Bang, jangan ikut Bang. Bang, jangan ikut, jangan bahaya. Enggak, Bang, jangan ikut Bang. Bang, jangan Bang. Bang, jangan bahaya Bang. Astagfirullah. Tuh kan Bang, bahaya Bang. Biar bukan langsung sembarangan Bang. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih lautan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku
Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Toiku Jana